Ayat-ayat porno dalam Alkitab. Bagian 2. Amsal 7. Kidung Agung dan Hakim-Hakim 16. Video ini saya buat dan saya upload di YouTube dengan lebih cepat mengingat sedemikian banyaknya kaum muslim yang berkata bahwa Alkitab tidaklah pantas menjadi sebuah kitab suci karena di dalamnya terdapat ayat-ayat porno dan tidak pantas dibaca oleh semua kalangan, terutama anak kecil. Video ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama akan membahas ayat-ayat dari Yehezkiel 23, sedangkan bagian kedua akan diambil dari Amsal 7, Kidung Agung, dan Hakim-Hakim 16. Sekarang mari kita lihat bagaimana kaum muslim telah dengan seenaknya mencomot ayat-ayat Alkitab seperti biasanya, tanpa melihat konteks ayat tersebut. Kaum muslim sering juga mengambil ayat dari Amsal 7 ayat 18 sebagai suatu ayat porno. Amsal 7 ayat 18. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Namun selain hanya mencomot ayat tersebut, mereka juga tidak tahu apa tujuannya dari kitab Amsal itu ditulis. Kitab Amsal adalah kitab yang berisi kumpulan ucapan ringkas dan nasihat perilaku yang mendidik orang muda. Pertama-tama mari kita lihat beberapa ayat sebelumnya, yaitu pada ayat ke-10, sehingga kita bisa tahu siapa sebenarnya yang berkata-kata dalam ayat 18 di atas. Amsal 7 ayat 10. Maka datanglah Mai Nyongsong, dia seorang perempuan, berpakaian sundal dengan hati licik. Ternyata kalau kita baca dari ayat 10 sampai ayat 18, maka akan jelaslah bahwa ternyata perempuan sundallah yang berkata dalam ayat ke-18 di atas. Malahan kalau kita baca terus Amsal pasal 7 tersebut, maka akan semakin jelaslah bahwa cerita tersebut merupakan suatu peringatan bagi orang muda akan bahayanya nafsu seks tersebut. Amsal 7 ayat 22-25. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Lagi-lagi seringkali kaum muslim menuduh Alkitab sebagai buku porno yang tidak pantas disebut kitab suci atau dibaca oleh anak kecil. Dengan mengutip Kidung Agung 1 ayat 12 dan 13 dan Kidung Agung 3 ayat 1-4. Kidung Agung 1 ayat 12 dan 13. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Kidung Agung 3 ayat 1-4. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Ku cari, tetapi tak ku temui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari, tetapi tak ku temui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku, ku pegang dan tak ku lepaskan dia, sampai ku bawa dia ke rumah ibuku. Isi kitab Kidung Agung menunjukkan pujian cinta kasih yang setia antara pengantin laki-laki dan pengantin wanitanya. Menunjukkan penghargaan akan perkawinan yang suci. Bandingkan juga dengan Mazmur pasal 45.
Dalam Kidung Agung digambarkan keindahan dan kesucian cinta kasih suami istri dengan menggunakan kata-kata yang gamblang. Kalau itu dirasa oleh mereka sebagai hal yang vulgar, yaitu hak mereka. Kalau isi kitab Kidung Agung benar-benar dicamkan, maka dari bentuk kata-kata puitis dan romantis ini terungkapkan arti kesetiaan dan hubungan kasih antar suami istri yang bernilai tinggi untuk direnungkan. Dan hubungan yang penuh dengan kesetiaan dan kasih inilah yang diharapkan oleh Allah dari umatnya. Sekarang mari kita coba lihat ayat yang diambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 1. Hakim-Hakim 16 ayat 1. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Harus dibaca kisah keseluruhan dari Simson ini dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16. Apa akibat dari kelakuan Simson yang tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya? Konsekuensi apa yang dia terima? Alkitab mengajarkan secara gamblang, sebab akibat dari orang yang tidak bisa menahan nafsu, ini bukanlah cerita porno, seperti yang mereka maksud. Saya pikir akar permasalahannya adalah, dalam Alkitab diajarkan bagaimana setiap manusia untuk dapat mengontrol diri, sedangkan dalam Quran diajarkan sebalikannya. Mereka lebih mengutamakan hak daripada kewajiban mereka. Mereka menuntut pemuasan hak seksual laki-laki, tanpa mempedulikan kewajiban mereka untuk mengkontrol nafsu seks mereka, dan di lain pihak menuntut perempuan untuk menutupi diri mereka sehingga sang lelaki tidak tergoda.